Wow, Bitcoin bro 96. Ini gimana ini? Katanya bulan. Beberapa puluh tahun lagi siapa tahu bisa jadi. Cuman Jadi asumsi lu robot bisa menguasai dunia guys? iya. Wow. Waduh. Ini jadi thumbnail lucu nih. Jadi thumbnail lucu nih. Bisa dilihat nggak sih secara ada chartnya nggak sih? Start. Boleh. Jangan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Apa yang benar-benar decentralized gitu? Nah, Jawabannya satu, Bitcoin. Bitcoin. Gitu kan? Bitcoin dan Bitcoin. satu lagi nanti. Nah, dia ya tadi lu bilang nggak pengganti Bitcoin ya bilangnya ya. Ayo kita switch ke base, guys. Kita switch ke base ekosistem. Silakan Bro Michael, lead the way. Sepertinya ada yang menarik dari Iya, di base kita ada ekosistem. apa nih guys? Jadi kalian dengerin. Ini menit keberapa nggak tahu tapi anyway dengerin ya. Ini ada Bro Base Michael ekosistem ada ini- sepatah kata lah. Gua Mike. Gua Radit, balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Oke, balik lagi guys. Welcome back. Di episode ke 18. udah 18 minggu kita nemenin ya. Yes. Iya banget ya. Udah 2 season nih kita nih. Kita balik Di lagi Ngobrol Kripto. untuk teman-teman Skyman. Oke. Kayaknya nih minggu yang panas, bukan minggu sih, hari yang panas. Hari yang panas. Kita syuting tanggal berapa, guys? Tanggal 14 14 November. November ya, Yes. 2025. For the first time dari semenjak bull run Bitcoin, Bitcoin sentuh di angka 90. 6. Nah, Wow, Sempat ini 96 adalah ya. yang terendah. ini as predicted juga ya. As predicted, as anticipated juga kalau misalkan memang Bitcoin bakal turun gitu Iya. kan. Nah, ini mau bahas apa dulu nih? Mau promosi dulu atau Atau langsung promosi to the dulu? point? Kayaknya belum promosi. Waduh. Buat teman-teman sekali lagi yang pengen viral dan pengen punya podcast atau video yang bagus, pakai Samuel XR Studio Indonesia. Boleh dong, kasih dong. Kita punya banyak template yang bagus-bagus dan keren-keren. Jadi buat teman-teman yang mau videonya viral di TikTok, di YouTube, di Instagram, pakai Samuel XR Studio. Oh, ini bagus Ini sini. nih, bisa dilihat nih salah satu background dari Samuel XR Studio, dan ini bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan teman-teman itu sendiri. Dan bisa request juga mau background yang seperti apa. Jadi supaya cocok dengan tema-tema yang teman-teman bawain. Buat Oke. sinetron bisa nggak ini? Bisa banget, bisa Sinetron banget. bisa? Sinetron, film, podcast, atau bahkan kayak sitcom juga bisa. Dijamin viral itu. Harusnya sih viral. Dijamin nggak? Ada guarantee dong. Harusnya sih viral. Harusnya sih viral, tergantung Harusnya gimana sih cara viral. take kontennya. Yes, gitu kan. benar banget. Kita nih on the way itu berapa? 1 juta viewers ya? Soon 1 juta viewers. 1 juta viewers ya. Semoga ya, ini semoga tapi. Ini kita buat challenge 1 juta viewers, Bagas traktir apa guys? Wih, kenapa aku ya? Nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Kita buat challenge. Ya udah, balik lagi yuk kita ke space yuk. Yuk. Yup. Nah, Yes. Oke. Wow, Bitcoin bro 96. Ini Aduh. gimana ini? Katanya bulan. Tapi ini sesuai prediksi podcast kita sebelumnya. karena ada indikasi buat potensi lah penurunan di podcast sebelumnya. benar Dan banget. di minggu ini, di kali ini beneran terjadi penurunan. Mungkin Di bawah bisa dikasih lihat. 100.000. Oke, Coba mungkin. guys, dibantu naik dulu guys chartnya Mungkin guys. Waduh, dibantu bisa naik dulu dikasih ya? lihat Oke. current price dari Bitcoin Karena dan price action Yuk dari keluarkan Bitcoin. dong chartnya mana nih? Nah, Oke, mungkin di zoom ini dikit. kalau kita lihat price action dari Bitcoin ini di weekly time frame, di sini Bitcoin ada indikasi kalau dia sudah break, ya sebelumnya belum sih break trend line, up trend line-nya. Cuman ini time frame weekly gitu ya. Cuman bisa aja nanti di weekend tiba-tiba ketarik naik lagi. Berarti bisa turun bisa dong, jadi. jebol ke bawah Cuman gitu? bisa aja turun lagi gitu. Cuman kalau kita lihat per sekarang ini 14 November udah ada indikasi apa ya? Breakdown downtrend line-nya lah. Kayak Gimana gitu, nasib yang uptrend beli line. di 100 ribuan guys? Di 106 contohnya guys, 106 105 Wah, gitu guys. untuk yang beli di 106 105 ya sekarang ya floating loss ya, mau gimana Floating lagi loss ya. ya. Gimana lagi Kalau gitu yang masih punya amunisi sih aman, bisa average down gitu. Kalau yang teman-teman yang udah beli one time Wah. di satu harga gitu ya
Berat ya. Semoga ada kenaikan lah ke depan. Jadi apa advice-nya untuk teman-teman yang beli Padahal di satu harga? kita udah kasih tahu ya guys ya. Iya, Kalau misalkan Bitcoin bisa turun ya, tapi bisa jadi turun. kalau ada yang beli di satu harga itu di atas, aduh, Wah, sayang sih. sorry ya nih. Tapi kalau untuk outlooknya untuk long term nggak masalah sih. masalah, Cuman kalau untuk short term agak sayang gitu. Ya yang penting Oke. uangnya uang dingin gitu ya. Iya. Jangan uang buat bayar utang, Waduh, jangan uang bahaya. bisnis gitu kan. Jangan uang ya pribadi lah buat bayar kuliah atau apapun itulah. Oke. Gitu guys. Coba guys, teknikal lagi guys. Oke, Kita bisa ini nih. kita balik ke time frame yang lebih kecil, ke daily time frame. Jadi di sini Bitcoin terlihat cukup tertekan dari pergerakannya. Jadi di sini turun. Kemarin sempat naik ke sekitar 107.000, cuman di sini bertepatan dengan trendline yang ada di sini tertahan, dan juga bertepatan juga dengan support yang ada di sekitar level sekitar 106 lah, 106 107. Jadi Bitcoin turun lagi, namun kalau kita lihat di sini ada demand area lah kurang lebih di sekitar area sini. Ada area rally base rally di sini. Jadi kemungkinan di area rally base rally ini di sekitar harga mungkin sekitar ya 93 96 lah Bitcoin, mungkin ada sedikit ribuan mungkin nanti. Cuman belum tentu ini ribuannya akan menjadi apa ya, uptrend lagi lah untuk Bitcoin untuk short termnya ya. Cuman kalau ingin Bitcoin naik lebih tinggi, Bitcoin harus break dari trendline yang ada di sini kurang lebih ya mungkin sekitar harga 105 106 lah kalau kita lihat dari price action sekarang gitu. Namun kalau kita lihat dari chart CME ya, BTC CME, sebenarnya di sekitar level demand area tadi, tepatnya di sekitar level harga 92.000, di sini ada gap, ada sebuah gap nih di sini. Jadi kemungkinan BTC turun untuk menutup gap yang ada di sini karena kalau kita lihat dari beberapa waktu yang lalu di bulan Maret April lalu itu BTC itu sempat nutup gap di sekitar harga 78 ribuan hingga 80 ribu. Kemudian ada rally kembali setelah itu. Cuman kalau kita lihat BTC masih ada potensi untuk turun mungkin ke sekitar level 92.000 untuk menutup gap ini gitu. Coba dibantu megaphone guys. Megaphone. Wah. Itu kan ada pola megaphone juga di situ tuh. Waduh, sorry. Bentar, kita akan balik ke chart BTC. Kalau untuk megaphone ya sebentar. Oke, mungkin untuk megaphone mungkin seperti ini kurang lebih dari chart BTC-nya. Jadi ini juga BTC tertahan di support megaphone-nya yang bertepatan dengan area demand yang tadi. Jadi kemungkinan ini akan menjadi area yang cukup kuat untuk menahan harga dan ya possible buat rebound gitu. Cuman kita lihat aja nanti gitu. Target itu berapa Mike? Target terdekat mungkin sekitar 80 something ribu ya. 80.000. Bisa 88 atau 86. Tapi ada juga kemungkinan bahwa ini untuk rally lagi ke 120-an. Yep. Kemungkinannya ke situ sih. Cuma memang tergantung dari para institusional sama wealth sih. Karena kan dalam waktu seminggu terakhir ini mereka jualan terus kan. Dan kurang lebih dalam satu bulan terakhir atau sejak Oktober, market kripto ini secara market cap itu udah berkurang kurang lebih $1 triliun gitu. Jadi memang cukup banyak uang yang keluar dari market kripto dalam waktu 1-2 bulan terakhir ini. Mungkin itu juga jadi katalis negatif sebenarnya ke harga Bitcoin kayak gitu sih. Ya, dan banyak juga kena liquid ya. Tadi Yes. gue juga baru baca beritanya ada $100 juta atau hampir $1 billion lah kena liquid lagi. Yes. Lagi-lagi perpetual Lagi-lagi. gitu kan, futures lagi-lagi. Ada Jadi juga kalau nggak kapok kayaknya yang main futures bakal kena liquid terus. Yo, kalau kita Kemarin lihat gimana market James ya. Win? Wah, James Win kalau selalu ya, Selalu ya James Win ya. Sempat kemarin ada berita lagi tuh kan James terakhir Win. juga ada Michi Big Brothers juga. Michi Big Brothers kemarin kan sempat liquid banyak, jadi sempat ke $15 juta minus. Setelah kejadian barusan $17 juta minus. Jadi nambah $2 juta minusnya. Nyumbang Makin duit. banyak ya. Iya. Yes, Makin benar banyak yang banget. nyumbang duit ke market nih. Kayak gitu. Tapi coba guys dicek pergerakan dari altcoinnya guys, kayak BTC dominance dulu deh guys. BTC dominance. Oke, kalau kita lihat BTC dominance ya ada sedikit reject. Kemarin BTC dominance sempat naik karena kalau kita lihat di sini
ini uptrend lainnya dari BTC Dominance yang sudah di break dan di sekitar level 60-an persen, 60 sampai 62 lah, itu ada supply area. Jadi sebenarnya di sini dari BTC Dominance sudah ada tanda-tanda untuk perubahan tren yang awalnya uptrend jadi downtrend. Cuman kalau kita lihat di sini masih sedikit tertahan lah bolak-balik di sekitar supply area di sini. Jadi hopefully BTC Dominance ini setelah sentuh area supply yang ada di atas ini bisa alami penurunan lah, biar ada ruang gerak untuk altcoin bisa kembali naik lagi gitu. Kalau kita lihat altcoin beberapa waktu lalu lah, altcoin kan selalu tertekan di saat BTC turun. Namun saat BTC naik, altcoin itu naiknya juga tidak setinggi yang biasanya gitulah. Jadi ini yang membuat altcoin semakin lama semakin turun kalau kita lihat. Turun banyak, naik sedikit, buluran bilangnya. Turun lagi, naik sedikit, buluran bilangnya. Padahal masih ujung di atas tuh. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya salah satu penyebab Bitcoin terutama untuk hari ini ya. Iya. Jadi ada salah satu Bitcoin miner terbesar di dunia juga. Jadi namanya Bitfarm, itu dia exit dari Bitcoin mining. Jadi dia pivot ke AI compute gitulah. Jadi memang ini jadi salah satu pressure juga buat market terutama Bitcoin. Ya mungkin let's say bisa dibilang nggak menarik untuk sebagian miner gitu. Kenapa dia pindah ke AI ya? Nah, something huge. Kalau menurut gua nih, AI juga sebenarnya udah overhype sih. Ini menurut gua ini bisa jadi nih jadi wah pecinta AI jadi kesel nih sama gua nih. Yes. Cuman kalau gua melihat tuh AI udah overvalue gitu loh. Kayak ada most company yang memang produksi AI itu ya udah nggak make sense valuasinya gitu kan. Dan everyone sekarang sellingnya AI terus. Kayak lu kemana-mana sekarang tulisan AI padahal bukan gitu Jadi kan. buzzword gitu ya. Iya, buzzword AI terus gitu. Jadi ya AI ini jadi apa ya? Mungkin the next bubble itu akan mulai dari teknologi lagi gitu. Dan salah satunya AI kalau gue ngeliatnya gitu. Make sense. Dan juga mungkin AI ini jadi salah satu, sebenarnya katalisnya cukup kuat ya. AI plus robotik sebenarnya. Cuman memang ternyata bisa dibilang bubble juga bisa dibilang enggak, karena sebenarnya AI sendiri tuh masih ya mungkin bisa dibilang beta juga, karena kita belum ngelihat something yang sangat advance gitu dari AI. Kayak gitu-gitu. AI dan robotik ya, itu serem sih itu. Kalau misalkan mereka bisa melewati batas kan jadi bahaya juga. AI, robotics, blockchain, itu. AI, robotik, blockchain dan kebetulan dipakai di military. Nah, pertanyaan lanjutan guys. Kalau misalkan AI, si robot ini sudah melampaui batas, apakah lu percaya dia bisa rule the world guys? Wow. Jadi kayak film-film Age of Ultron gitu, menghancurkan bumi gitu kan. Kalau untuk waktu dekat sih sepertinya belum gitu ya. Kalau untuk waktu dekat kita ini, cuman kalau untuk mungkin kayak robot Adudu. robot Adudu. Nah, itu kurang lebih gitu. Itu gimana guys? Ya mungkin kalau untuk waktu dekat sini untuk AI dan robotik buat rule the world sih mungkin dalam waktu dekat belum. Cuman kita nggak pernah tahu, teknologi berkembang cukup pesat, sangat pesat bahkan. Ya mungkin beberapa puluh tahun lagi siapa tahu bisa jadi. Cuman jadi asumsi lu robot bisa menguasai dunia guys? ya, Wow. Waduh. Ini jadi thumbnail lucu nih. Tapi untuk waktu dekat ini belum sih. Cuman kalau untuk menguasai dunia itu kan yang buat manusia kan. Jadi tetap walaupun itu tetap bakal dikontrol sama manusia. Tapi gue punya pertanyaan yang menarik sebenarnya. Di wilayah lo, di daerah lo, di Salatiga udah ada implementasi AI robotics belum sih? Jujur saya kurang tahu sih. Karena udah lama juga nggak salah kan. Udah berapa tahun? Puluh tahun ya? Belum. Ya belum terlalu lama juga, tapi ya lumayan lah 1 tahun lebih dikit lah. Gitu. 4 tahun lebih dikit ya. Tapi kayaknya kota-kota besar harusnya udah pada ini implementasi AI gitu kan. Kayak kemarin kita kan bikin event Coin Action tuh. Ada robot gitu loh. Tapi kan itu bukan AI. Iya. Kalau robot AI, wah serem juga nanti tuh gue diserap lagi kan dimakan gue. Dia bisa melakukan tugas-tugas yang tanpa kita perintah lah intinya. Jadi dengan mudah gue simpulkan menurut Ki Bagas, robot AI itu bisa menguasai dunia ya di 20 tahun ke depan ya, tapi dikontrol sama manusia. Wow. Itu geger sih sebenarnya itu ya. Itu pakai Neuralink atau pakai apa nih kontrolnya nih? Iya nggak tahu lah, kita juga dari kan nama teori lah. Iya. Tapi gue salah satu orang yang percaya science fiction gitu lah. Wow. Jadi kalau misalkan ya, kok jadi ngomong kemana-mana Gak apa-apa, okay. Jadi ya, kalau AI kan ya, AI itu kan ya kayak machine learning aja gitu. Mereka setiap hari kan belajar kan. Benar banget. Mereka bisa evolve, mereka juga belajar, mereka mereka di level suku manusia gitu. Cuma bukan berarti kan mereka nggak hidup gitu loh. Yes. Kelihatannya sih nggak hidup gitu kan, tapi kan di belakangnya
mereka mengerjakan sesuatu gitu. Iya, Ini benar banget. teori-teori superhero movie banget sih sebenarnya gitu kan. Tapi ya hopefully hari itu nggak pernah datang, dan kalaupun hari itu datang perlengkapan perang kita harus sudah siap ya guys. Waduh. Nah kalau Jakarta kita nih udah siap lah dengan teknologi advance gitu kan. Hopefully. Iya, harusnya gitu ya. Semoga kita punya kesempatan untuk ambil bagian dalam pertumbuhan teknologi itulah ya. Jadi kita bisa ngerasain nih kombinasi AI robotik itu gimana sih Gi? Iya. Kayak gitu. Anyway bro, kita lanjut kali ya ke market Oke, ya. Bentar lanjut. ya. Gue denger nih bro ya. Jadi tuh ada salah satu inilah bisa dibilang tuh scam, fraud atau whatever lah. Oh iya. Itu yang terjadi di Popcat dan di Hyperliquid. Sorry, terjadi di Hyperliquid melalui Popcat. Gitu. Ini baru banget. Ini baru banget gitu. Tadi gue baca sebenarnya gitu kan. Jadi ada, gue bilangnya trader lah ya, trader atau orang jahat lah ya. Orang jahat ini membeli $3 juta worth of Popcat gitu kan. And then dia seakan-akan tuh melakukan burning gitu atau melakukan ya burning lah ya kan, seakan-akan wah $3 juta di burning, artinya kan bisa naik kan harga Harganya Popcat bisa naik, gitu kan. iya. Tapi di satu sisi ternyata dia melakukan short gitu loh di Hyperliquid gitu kan. And then dia pasang order block banyak di atas sana, harga sulit naik ke atas, terus dia langsung menarik semua order dia jebol ke bawah tuh. Yang kena siapa? Yang kena itu Hyperliquid liquidity provider gitu loh. Ini gede juga Ini gede juga Mungkin gitu. mungkin untuk newsnya bisa ditampilin. Bisa nggak? Harusnya bisa sih. Harusnya coba. bisa. Iya. Nah, Nah ini dia nih. Tuh guys, jadi memang ya, jadi ada salah satu orang jahat lah bisa dibilang lah ya, orang jahat, orang kurang baik lah gitu. Mereka tuh punya $3 juta dan mereka beli Popcat, mereka burn, and then harganya pumping ke atas. Mereka ngebuat kayak create seakan-akan fictive demand. Yes. Mereka buy limit sampai tebel gitu, seakan-akan wah ini demandnya banyak nih, tebel nih gitu kan. makanya harganya naik gitu. Makanya harganya naik, and then at some moment itu dicabut semuanya dan harganya langsung jatuh sebenarnya gitu. Dan yang harus menanggung di situ apa? Siapa? Yaitu Hyperliquid liquidity provider dia. Gitu. Nah si orang jahat ini tetap dapat untung karena dia melakukan short. Gitu. Di berbagai exchange yang Di pastinya. berbagai exchange. Kalau nggak salah 20 exchange dia pakai deh. Wow. Gitu loh. Keren. Jadi ya itu salah satu orang jahat lah. Orang cerita jahat lah, cerita negatif lah. Gitu. Bahaya banget sih ini sebenarnya buat kondisi market yang kayak gini tuh. Ini menjadi indikasi bahwa ada banyak celah terutama di decentralized exchange. Karena kan memang secara ini liquidity poolnya nggak bisa dieksploitasi secara langsung. Tapi ternyata di open market itu bisa dilakukan hal-hal seperti ini gitu kan. Ada rumor yang melakukan ini adalah dari pihak exchange B. Waduh, One of the biggest exchange. si kuning. Rumor. Wah, kuning si Gue gak bisa confirm, tapi rumor aja karena gue baca sosmed kan, dan gue baca X dan macam-macam lah community gitu kan. Menurutmu gimana Bro Michael? bisa jadi karena jujur gerak-gerik si kuning ini dalam waktu 1 tahun terakhir ini menimbulkan banyak pertanyaan sebenarnya karena menyebabkan kerugian yang nggak sedikit buat retail juga market maker sebenarnya. Iya. Karena bahkan ya seperti kita bilang sebelumnya ada salah satu market maker terbesar di dunia mau nge-show si kuning ini. Juga bara retail yang mengalami kerugian besar di kejadian let's say yang 10 Oktober kemarin. Ini bahaya juga sebenarnya karena ini let's say kalau si kuning ini fall BTC bisa jatuh sih. Iya benar. Karena itu ya the biggest exchange lah. Karena price feedingnya dari mereka. Price feedingnya dari mereka semuanya Kayak gitu. gitu. Demandnya semua dari mereka. Yes. Demand supply dari mereka gitu loh. Kayak gitu. Nah itu menurut Bro Michael. Kalau Ki Bagas gimana tuh? menurutku ya dari si kuning ini ya kalau dilihat dari beberapa waktu belakangan ini sih emang si kuning sering itu ya, ada masalah ya, ada polemik dengan si kuning. Jadi ada isu seperti ini dan dihubungkan dengan lagi si kuning. Jadi ya semua orang mungkin berpikir ini make sense gitu karena si kuning seringkali bermasalah dan iya bisa jadi, cuman ya kita lihat aja lah nanti apakah benar-benar si kuning ini yang apa ya dibalik semua ini. Cuman kan sampai ini kan itu kan rumor, jadi belum pasti kan. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan bakal terlihat lah siapa dibalik yang melakukan manipulasi di Popcat ini gitu. Yes, mungkin siapakah si kuning dan bisa dilihat nggak sih secara ada chartnya nggak sih si kuning? Chart boleh. Jangan dulu. Tahan dulu. Bentar. Oke, kita lihat chartnya dari si. Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Gimana? Iya. Mungkin kita ini intinya mungkin kalau Tapi menarik dari ya, maksud gue pendapatnya Bagas tadi bilang juga gitu kan bahwa mungkin kedepannya akan terbongkar semua ini. Gitu kan. Yes, benar banget. Gitu. Jadi
tunggu waktu aja sih sebenarnya. Karena kan nothing yang invincible lah di dunia ini gitu kan. Semua orang tuh lagi tertuju ke mereka juga. Jadi mungkin apa yang mau mereka lakuin ini pasti kita inilah. Karena persaingan di exchange-nya ternyata makin berat ya. Ada exchange baru, ada teknologi baru, ada inovasi baru. Kayak gitu-gitu sih. Yap. Gimana, Bro Michael? Ada lagi? Oh, sama satu lagi. Jadi baru-baru ini, jadi Bybit Labs dia bikin research gitu. Jadi katanya ada sekitar 16 blockchain yang punya freeze function. Oh, freezing function itu ya? Benar banget. Di teknologi smart contract-nya mereka. Wah, itu cara hidden dong ya berarti ya? Nah, itu dia. Tampilin lagi dong newsnya Kayaknya ini harus ditampilkan karena ini cukup penting. Kenapa? Karena ini bisa jadi indikator para fundamentalis kripto untuk melakukan investasi di kripto, karena ternyata banyak koin-koin yang bisa dibilang besar itu termasuk salah satunya yang punya function itu. Jadi karena ini against decentralization sebenarnya kan. Tapi Bro Michael, sebelum kita ngomongin function itu bisa dijelasin nggak sih function chip freezing function itu apa aja sih itu? Ngapain aja dia? Jadi sederhananya sebenarnya bisa kayak bisa nahan duit kita lah kayak gitu secara sederhana. Lah saya kita punya koin dalam jumlah tertentu di chain A misalkan. Nah, mereka bisa nahan duit itu supaya stay di situ gitu. Jadi nggak kemana-mana, nggak bisa ditransfer segala macam. Jadi ya frozen aja gitu. Iya, frozen aja. Diem aja gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini kan sebenarnya berbahaya juga kan buat si user kan. Jadi berdasarkan research ini memang ada 16 major blockchain ya yang ternyata ya memiliki hidden function lah ya, atau hidden kayak authority lah ya, ternyata bisa nge-freeze gitu loh. Jadi kayak misalkan gue punya koin di blockchain ini, ya at some point mereka bisa melakukan freezing aset gue gitu loh. Dia. Jadi ya sebenarnya itu menghilangkan kalimat decentralized dong. Bener banget. Bener ya banget. Kan? Jadi ya apa yang benar-benar decentralized gitu? Nah, jawabannya satu, Bitcoin. Gitu kan. Bitcoin dan satu lagi nanti. Nah, dia ya tadi lu bilang nggak pengganti Bitcoin ya bilangnya ya. Wah, itu penasaran gue sih, kok bisa gitu loh. Lu bilang kok pengganti Bitcoin gitu kan. Tapi anyway guys, menurutmu gimana guys soal yang blockchain 16 blockchain ini guys? Yang coba 16 blockchain ini yang punya hidden function ya. Jadi ya aku sebagai kita semua sebagai user tetap ini juga khawatir lah karena tiba-tiba kalau kita lagi butuh duit dan ternyata aset kita sebagian besar ada di kripto dan kita pakai chain yang ada di sini dan tiba-tiba di freeze gitu, ya bisa gawat gitu, kita bisa narik, gak bisa ngapa-ngapain, ya udah. Jadi ini ya bisa jadi masalah besar buat. Tapi nama-nama chain ini nama chain yang besar loh. Yes. Nah, ya kan? Coba Bukan mungkin bisa dikasih lihat. Iya. Mungkin coba nama-namanya. Nih tickernya atau apa? Sebentar ya, kurang lebih ini lah. Biasanya ada di itu salah satunya lah itu. Iya, ini beberapanya lah sebetulnya. Nah, itu tuh. Wah, gua enggak bisa baca nih, guys. Boleh baca, guys. Enggak kelihatan di sini, guys. Wah, kayaknya ini boleh disebut nih. Enggak apa-apa, tickernya aja. Kan ini berita kan. Oh iya. Ini ada beberapa chain yang di artikel ini, di berita ini, yaitu ada Sui, Aptos, BNB Chain, VeChain, dan Cosmos. Ini kita berbicara berdasarkan data ya. Ada research ini yang dilakukan oleh Bybit ya teman-teman semuanya. Jadi memang menurut dari research Bybit ini memiliki hidden function atau hidden authority lah di belakang gitu. Jadi ya salah satunya ada BNB, VeChain, Sui, Aptos gitu. Bukan berarti ini negatif loh ini sebenarnya. Kalau menurut gue ya. Jadi justru ya netral lah menurut gue, bisa dibilang positif juga enggak, negatif juga enggak gitu. Depend on how they gonna use it gitu loh kan. Jadi kayak misalkan let's say ada uang legal gitu atau ada aktivitas legal di dalam chain tersebut gitu kan. Nah, untuk mempermudah authority menyelidiki masalah ini, problem ini, mereka bisa melakukan freeze dari sini. Jadi biar uangnya nggak kemana-mana dulu gitu loh. Jadi nggak diumpetin, nggak dikemana-manain dulu gitu. Itu sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya ya bisa dibilang ya sebagai user, wah aset gue bisa dibekukan kapan aja gitu kan. Jadi tergantung teman-teman semuanya lihatnya dari perspektif dari mana gitu loh. Dan ini memang udah dari research ya. Jadi ini bukan kata kita ya teman-teman semuanya ya. Gitu. Ini kata Bagas loh ini. Waduh. Anyway, ada lagi Bro Michael. Jadi selain itu juga ini kan terakhir Zcash privacy kan naik. Jadi ternyata Winklevoss bersaudara si kembar ini
bikin treasury firm namanya Cypherpunk. Apa tuh? Tikernya Cypher cuman kayaknya belum rilis gitu. Cuman dia bilang Cypherpunk ini adalah treasury untuk Zcash. Jadi dia akan akumulasi terus dan ya mungkin karena ini kebutuhan token-token privacy ini semakin hari semakin banyak untuk hal-hal yang kita nggak tahu juga gitu kan. Bener. Ini Zcash menarik sebenarnya ya. Privacy token ini sebenarnya contoh yang menarik lah. Yes, benar banget. Akhir-akhir ini kan privacy memang lagi naik kan. Iya. Nah, gue pengen nanya Michael dulu deh. Kira-kira menurut lu gimana Mike? Kenapa akhir-akhir ini token privacy naik Mike? Maksud gue kan koin ini udah lumayan lama loh hidup lo. Tapi kenapa baru-baru naik akhir-akhir ini gitu kan? Karena mungkin salah satu penyebabnya adalah sebenarnya kan kita itu berharap hidup di dunia yang terdesentralisasi ya. Iya. Nah cuman kan ada beberapa platform, exchange lah, chain dan segala macam justru mengecilkan konsep desentralisasi itu sendiri. Nah makanya si user-user ini pengen ya kata lainnya nggak terdeteksi lah mereka beraktivitas di dunia keuangan secara cepat tanpa terdeteksi bisa melakukan apapun kayak gitu dengan bebas gitu. Nah ini jadi salah satu kebutuhan akhirnya si Zcash ini kayak gitu sih. Jadi mau nggak mau mereka harus beli Zcash gitu. Yes, untuk melakukan transaksi yang bisa dibilang tuh privasinya tuh tinggi gitu. Yes, supaya nggak terdeteksi dan bisa melakukan apapun lah intinya kayak gitu. Positif dan negatif bisa. Positif. Yes, negatif. benar banget. Kalau menurut lu gimana Ki Bagas? Oke, karena tadi dari Mike udah menjelasin mungkin dari segi fundamental ya. Mungkin kita sambil intip nih sedikit-sedikit chart dari Zcash. Nah, Karena betul. kalau Mike, kita lihat beberapa waktu yang lalu di saat Bitcoin merah, altcoin merah, kayaknya Zcash ini ada kenaikan nih. Namun kita cek untuk Zcash. Oke. wow. Ini chart dari Zcash. Jadi mungkin aku coba pakai Pumping gitu ya. pakai yang Masih lain SEC sebentar. Zek dong. SEC USDT. Dari mana nih yang agak panjang nih? Binance juga nggak panjang weh. Bentar. SEC USD. Ini aja nih coba. Nih. Nah, kalau kita lihat dari sini chart dari Zcash beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah kita bahas nih Zcash karena ada kenaikan cukup signifikan dan masih terus berlanjut hingga minggu ini. Namun kalau kita lihat di sini Zcash sempat tertahan di sekitar level harga 750-an karena di sini kalau kita lihat di sini juga ada sebuah resisten dan saat ini di minggu ini Zcash sedikit merah, jadi kemungkinan Zcash di sini kalau tidak berhasil break dari area resisten di sekitar 750-an ini Zcash bakal ada reject nih, turun ke bawah ke support yang sudah di break sebelumnya di sekitar level 300-an lah di sini. Karena kalau kita lihat dari low time frame-nya di sini juga mungkin di H4 di sini Zcash sebenarnya udah break dari kenapa nggak keklik dari uptrend line-nya di sini. Jadi ada indikasi kenaikan Zcash ini ya, berakhir. untuk short term berakhir dan kemungkinan akan ada koreksi minor dan juga kalau di sini Zcash ada potensi untuk bentuk sebuah chart pattern di sini seperti rising wedge, jadi turun dari sini kemungkinan dia ada sedikit kenaikan lagi sekitar di area sini, kalau gagal dia kemungkinan bisa turun untuk koreksi gitu. Cuman ini bisa aja salah karena kalau kita lihat di time frame yang besar kenaikan dari Zcash ini masih signifikan gitu. Oke, jadi secara teknikal seperti itu ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Secara permintaan kayaknya masih banyak nih di market nih soal Zcash karena ternyata ada beberapa project yang muncul juga di privacy ini. Jadi setelah boomingnya Zcash ini ada banyak muncul privacy token gitu kan. Kayak gitu. Itu pertanda apa tuh ya artinya? Bagus ya berarti ya? Sebenarnya bagus, cuman tergantung manusianya sendiri sih mau memanfaatkan ini untuk hal-hal yang baik atau enggak sih. Betul. Kayak gitu sih. Tapi kalau udah kayak gitu pasti enggak sih, ini gue fakta aja ya biasanya gitu ya, bro, ya. Hopefully kita mencoba berprasangka baik aja.
Semoga digunakan untuk hal-hal yang positif. Yang penting tahu dulu di belakang Yes. itu siapa, timnya siapa, yang memang yang running siapa, Benar banget. apakah ada liquidity atau enggak gitu kan. Yes. Dan make sure ya jangan sampai playnya ini short term lah gitu. Yes. Kalau bisa ya udah lu invest ya untuk jangka panjang gitu loh. Jangan sampai ya invest sekarang besok jual, invest sekarang Ya. besok jual gitu kan. Ya oke lah 3 kali 4 kali, tapi kalau sekalinya rugi habis deh. Ya 3 enggak, guys? kali 4 kali untung, ruginya 10 kali. Bahaya juga. Atau 14 kali untung, 15 kalinya kalah gitu Waduh. kan. Ya nggak tahu nih. Kayak gitu. Atau malah ada yang nggak untung-untung terus gitu loh. Yes. Iya. Banyak. Ya mungkin karena belinya 1 kali kali gitu kan. iya. Nggak tahu juga. Karena kebanyakan mungkin belinya di pucuk ketika harga udah tinggi. Iya makanya. Dan mereka nggak punya reserve lagi untuk Yes. fresh down. Dan mau nggak mau ya udah nyangkut nunggu. Nyangkut gitu kan. Ya itu bahaya sebenarnya bisa Iya. ganggu ke psikologi juga gitu kan guys ya. Yes. Iya betul. Jadi akhirnya ke depan jadi ambil keputusan yang nggak rasional dan berdasarkan emosi, ya jadi bukan investasi, malah jadi gambling. Ya. Sebenarnya itu bahaya guys ya. Apalagi kalau di technical tuh sebenarnya nggak boleh kan. kayak Sebenarnya gitu. nggak boleh. Jadi ada kita- yang namanya money management sama risk Iya, management gitu betul. kan. Jadi kalau kita mengambil sebuah keputusan kita harus tahu reasonnya yang rasional, kita harus objektif apa yang kita lihat itu yang menjadi alasan kita buat untuk Beli, take action gitu, beli. action, Jangan gara-gara kita misal salah beli, kita beli tapi nggak sesuai dengan trading plan kita, investment plan kita, dan akhirnya kita panik dan greedy, akhirnya ya udah Rugi. semuanya jadi buyar dan endingnya malah jadi gambling. Yes. Mending kalau merugikan diri, tapi kalau merugikan orang lain gimana? Nah, itu kayak yang misalkan bahaya. kayak lu contoh kayak marah-marah gitu, kesel gitu kan, atau bahkan sampai ada yang commit suicide ya, amit-amit Atau gitu. menggunakan uang orang banyak kayak lain. gitu, Iya, kan. banyak. Bahkan ada yang pakai margin leverage gitu, itu serem juga sih menurut gua. Iya, jadi sebenarnya itu profil resiko masing-masing, tapi ya langkah baiknya lah kita tahulah resiko kita dikala kondisi market yang belum menentu kayak gini, hindarilah leverage gitu. Tapi lu menerapkan juga guys money management di kehidupan pribadi lu gitu, di kehidupan kantor lu gitu, diterapin juga gitu. tentunya diterapin sih untuk manajemen. Wajib sih. Wajib itu ya. Wajib untuk hal apapun, untuk investasi, untuk kegiatan apapun kita harus ada plan lah untuk Plan. Walaupun apapun kadang itu. implementasinya beda-beda dikit. Iya, beda-beda dikit gitu. Oh iya, sama ada informasi menarik juga dari token Uni atau Uniswap. Uniswap. Jadi mereka propose News. Mana nih newsnya nih? fee Dari tim news tim. switching fee. Ini kok nggak semangat banget tuh, ayo dong. Naikin dikit dong. Ya, dikit dong. Ayo, come on. Ntar dimarahin admin lagi. Bilang kok pada hebohnya pas 30 menit terakhir gitu loh. Yes, jadi ya Uni ini propose something lah di lewat fee-nya ini untuk di burn sama buyback itu. Jadi ini ternyata sempat ngangkat harga Uni juga kemarin lebih dari 20%-an kayaknya, atau mungkin lebih tinggi bahkan. atau mungkin lebih. Nah, jadi ini juga jadi katalis positif karena banyak holder-holder Uni yang ternyata asetnya meningkat gara-gara ini. I see. Karena kan secara ekosistem ini jadi bagus juga sebenarnya buat mereka kayak gitu. Coba mungkin secara teknikal bisa dikasih gambaran sama mungkin menurut Bro itu gimana kira-kira? Uni. Secara teknikal atau secara ini fundamental? Let's say Kalau menurut gue every burn, every buyback itu menjadi katalis positif, super Yes. positif gitu. Kenapa lagi jumlahnya besar, tadi 800 juta dolar Benar banget. gitu. Dan memang mereka juga buybacknya dari pasar gitu loh, bukan Yes, OTC gitu kan. yes. Itu justru menjadi pertanda yang cukup bagus hal lah. positif ya. Hal super positif itu malah gitu kan. Jadi ya expect si Uniswap ini dan mungkin Ethereum chain juga akan Yes, naik lah. benar Terdampak banget. gitu. Ini salah satu awal yang bagus sebenarnya. Walaupun market lagi nggak menentu ya. Iya. Coba Oke, dari Uniswap. Oke, ini chart dari Uniswap. Jadi Uniswap sempat turun cukup dalam sejak kasus 10-10 kemarin. Jadi Uniswap sempat ketarik hingga 70% dalam waktu yang singkat. Banyak kena liquid tuh. Iya, pasti ini. Kemudian untuk beberapa waktu yang lalu Uniswap ini sempat rebound dan naik cukup signifikan ya di area support yang di bawah sini. Jadi kalau kita lihat di sini secara indikator dari RSI juga udah masuk, sempat nyentuh area oversold, dan ini good area yang kalau teman-teman kemarin sempat mantau Uni dan beli Uni di bawah sini, ini pasti kalian udah cuan cukup lumayan karena kalau kita lihat dari area di bawah ini Uni sempat naik bahkan 100%. Jadi wow. kenaikan cukup signifikan impulsif dari Uni, cuman gara-gara lagi-lagi sekarang ada koreksi gara-gara Bitcoin juga terkoreksi, jadi kemungkinan
Oni ya akan turun kemudian di area support yang di sini lah, untuk uji support di sini di sekitar level $7 lah untuk baru naik lagi gitu ya. Ya tergantung nih, kalau Bitcoin tambah turun ya Oni tambah turun, cuman di area sini kemungkinan Oni ada potensi buat rebound gitu. Yes, menarik. Ini bisa jadi salah satu token yang dipantau karena secara utility semakin membaik. Juga secara fundamental juga cukup bagus. Trading volumenya oke, yang pakai juga banyak gitu kan. Kayak gitu. Banyak kemana sama base? Itu kan Base beda. ekosistem banyak kemana nih? Karena base kan Ayo kita switch ke base, guys. Kita switch ke base ekosistem. Silakan Bro Michael, lead the way. Sepertinya ada yang menarik dari Iya, di base sini ada ekosistem. apa nih guys? Jadi kalian dengerin. Ini menit keberapa nggak tahu, tapi anyway dengerin ya. Ini ada Bro Base Michael, ekosistem ada ini sepatah kata lah. pertama memang secara ini interesting karena kan teman-teman tahu lah ya, ada salah satu platform social finance Diganti kapan? dan juga dia ini salah satu platform launchpad yang namanya Zora. Nah, Zora ini ternyata attract banyak banget user dari mostly ya benua Amerika. Jadi memang mereka yang punya uang itu pada masuk ke sana gitu. Nah, ternyata ini karena itu tadi, jadi si let's say waktu itu kan akunnya bisa dijual dan segala macam, orang bisa beli akun orang gitu kan. Jadi ini ternyata attract banyak orang untuk beli akun-akun influencer besar gitu, Bro. Kayak gitu karena market cap-nya naik terus gitu kan. Iya, tapi kita nggak akan ngomongin Zora di sini. Iya. Kan? Ini Zora ini sebagai entry barrier aja sebenarnya gitu. Silakan lanjut lagi Bro Michael. Nah, ternyata di ekosistem base ini juga dibantu oleh virtual juga. Jadi pertama tadi ada lewat Zora, ekosistemnya Zora. Dan yang kedua adalah lewat ekosistem virtual, agent ini, AI agent itu juga. Dan yang ketiga adalah dari base-nya itu sendiri. Jadi ternyata banyak native token di jaringannya base ini mulai rising lah ya, bisa dibilang. Salah satunya adalah memang ada beberapa nama besar sih. Ada beberapa nama besar. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin di pertengahan atau awal tahun kemarin ada USD UC gitu ada. Nah, ternyata di bulan aja, ini to the point aja apa nih? Spill the alpha guys, spill the alpha. ada yang namanya Moonbase. Coba mungkin secara teknikal. Coba guys, dibantu guys. Oke, sebentar. Ini beli guys hari ini guys. Oke, sebentar. Lagi buka nih. Moonbase. Secara Ini teknikal. di luar ini nih sama Iya crypto nih. Ini kita harus listingin gak sih guys? Ini adalah salah satu token yang secara aktif address-nya terus meningkat hampir tiap hari ya. Jadi memang selalu ada pergerakan dari token ini. Jadi selain Oke. yes, Kalau kita lihat ini chart dari Moonbase. Jadi Moonbase ini sudah rilis, sudah listing sejak Januari awal tahun ini, Januari 2025, dan per Januari hingga sekarang ini Moonbase sudah naik cukup signifikan nih, 24.000% dari Moonbase. total Dan- sebenarnya 400 kali sih. Iya. Oke, mungkin kalau kita lihat dari price action yang sekarang ini Moonbase chartnya cukup bagus untuk apa ya, struktur marketnya. Jadi di sini mana nih? Jadi di sini Moonbase membuat high, low, dan di sini sudah membuat high lagi, dan ini struktur market yang uptrend. Jadi dan sekarang sedang ada di area resisten. Mungkinan kalau Moonbase ada pun koreksi ya, mungkin koreksinya karena tidak dalam karena ini strukturnya masih uptrend dan kemungkinan masih ada potensi buat untuk lanjut lagi nih untuk Moonbase ini. Jadi secara chart ini masih bagus, masih ada potensi untuk naik. Jadi kalau teman-teman yang tahu seperti Bro Michael ini yang tahu ini, dan ya congrats lah kalian udah. Artinya apa tuh? Artinya apa nih? Sama mungkin buat teman-teman. Jadi ternyata enggak cuma hanya token ini doang. Jadi ada beberapa token yang di ekosistem base ini lagi naik juga. Jadi memang ini salah satu apa ya, bisa dibilang menuju dirilisnya Coinbase
Maksudnya koin si base coin ini. native tokennya dari Iya, tokennya, native. Ntar dulu sebelum ke situ katanya apa Moonbase itu bisa gantiin apa Mike? Wah. Iya, kayaknya tadi Off the record tadi dia ngomong ke gue nih bisa gantiin apa dia bilang? Silakan Mike. Menurut gua ini bisa jadi best investment lebih baik dari Bitcoin at the moment. Dia perlu do your own research gak nih? Atau langsung call buy nih? Tentu ini not financial advice, do your own research juga. Karena maksudnya gini loh, si Moonbase ini kan supply-nya hanya sedikit, jadi kurang lebih 60.000 kayak itu, dan kurang lebih hampir 10%-nya itu di burn. Dan juga kemarin terakhir itu masih ada sekitar 3-5% di liquidity pool. Jadi memang secara ini hampir terserap semua kan. Terus juga secara permintaan dari user juga semakin hari semakin banyak. Jadi kalau yang gue lihat jadi tiap hari itu akumulasinya itu ada terus gitu. Aktif addressnya nambah terus dan segala macam gitu-gitu. Nah, Ada pengganti apa ini jadinya? menurut ini buat thumbnail gua nih, sama ini- judulnya. menurut gua ini bisa tapi dalam tanda kutip ya, ini bisa menggantikan Bitcoin dalam jangka waktu tertentu. Investment dalam jangka waktu tertentu, bukan menggantikan secara seluruhnya gitu. Karena bukan chain kan dia. Jadi Bukan nah layer pertanyaan selanjutnya nih, invest BTC atau Moonbase? Kalau gue sih Moonbase ya. Moonbase. Kalau gue Itu udah menekankan seluruh kalimat itu. Iya, kalau seakan-akan Moonbase ini lebih oke dari Bitcoin gitu. Jadi ya kalau teman-teman semuanya Moonbase ke 100k lagi, balik lagi ke 50k, Mas Michael namanya gitu. Tapi anyway ini NFL loh teman-teman, Yes. do your own research ya, karena kan memang kita juga melihatnya itu dari apa namanya ya, kondisi saat ini gitu Yes, kan. benar banget. Dan ini juga kita nggak bisa memprediksi kondisi yang akan datang masa depan gitu kan. Kalau naik ya syukur, kalau turun ya harus ya jadi terima risiko sendiri juga gitu perlakukan kan. as a meme aja. As a meme aja gitu. Maksudku tetap jaga risk management, money management pokoknya gitu. Yes, benar banget. Akhirnya dapat tuh thumbnail tuh. Wah. Akhirnya dapat judul yang hook banget. Nah, ternyata dari meme ada informasi menarik juga, Bro. Apa tuh? Jadi bisa dibilang positif. Jadi ada salah satu meme ya. Sebenarnya udah ada meme sebelumnya kalau nggak salah Doge gitu kan yang apply ETF. Dan baru tanggal 12 kemarin Canary Files MOG atau MOG. Jadi MOG ini salah satu meme coin di ekosistem Solana. Ya. Jadi mereka Gambar kucing kan? Yes, dia apply untuk ETF-nya di US. Kayak gitu. Ini menarik karena meme lagi-lagi ya. Iya, Meme lagi lagi. meme gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang Tapi ya sebenarnya ini gue no comment juga sih, karena memang kan semuanya orang bisa mengajukan lah ya, semua Yes. institusi bisa mengajukan lah. At least yang penting si aset ini memang terkenal gitu loh. Yes, Legit. benar banget. Jangan sampai buang-buang duit di sana. nah gitu itu kan. dia. Anyway kalau kita bahas soal makroekonomi, SkyMed semuanya, kita juga baru dapat berita kemarin ya bahwa Donald Trump sudah membuka lagi ya kegiatan aktivitas government di sana. Yes. Gitu. Jadi kayak government agency semuanya dibuka, aktivitas pelayanan jasa semua sudah dibuka terhadap government di sana gitu. Yep. So US shutdown sebenarnya udah selesai. Hopefully kedepannya ada rebound dari kondisi market di Yes, sana gitu benar kan. banget. Not only market tapi dari juga sektor keuangan dan juga sektor public public service lah ya. Yes. Gitu loh. Kayaknya. Dan kita selalu ngasih alpha ya apalagi waktu Zora di awal-awal gitu. Iya. Oh, jadi lu maksud lu apa nih? Jadi lu ngomong Moonbase ini di awal banget nih. Bukan gitu, artinya buat teman-teman selalu pantengin podcastnya sekali. Nah menurut Kibagas gimana nih Moonbase Kibagas? Kalau Jadi jangan untuk ngomong Moonbase. teknikal Kibagas. Coba kita ngomongin soal on-chain macam-macam. Yes. Untuk Challenge. Moonbase ya. Karena kan ya tadi sempat ngobrol-ngobrol kan. Karena untuk Moonbase ini katanya kan ini the first meme di jaringan base. Yes. Jadi mungkin saja untuk pioneer itu bisa jadi sesuatu yang besar. Bukan udah ada Digen ya? Digen kan juga base kan? Tapi ini the first on chain. The first on-chain. The first on-chain. Karena kalau beda gitu. ya, Beda. beda ini. Karena kalau Oke. kita lihat Kita debat kusir aja lah. Ya, kita debat kusir karena aja. pioneer dari kripto sendiri Bitcoin jadi sebesar ini. Enggak, gue bingung. Kenapa Kenapa tadi nih? Michael bisa bilang dia bisa menggantikan Bitcoin gitu loh. Oh dia nggak bilang gitu. Dia bilang apa namanya, suruh pilih Bitcoin atau dia Moonbase, dia milihnya Moonbase. Yes. Ya mungkin kalau kita lihat dari sini karena Bitcoin juga sudah koreksi kurang di beberapa waktu ke belakang, bahkan secara year to date Bitcoin cuma naik kurang dari 10% kalau bukan. Kalau tadi sempat ngecek cuma 6%. Yes. Cuman mungkin udah berbeda lagi karena market gerak. Dan mungkin salah satu dari itu alasannya mungkin karena
ya returnnya nggak menarik, makanya kalau dilihat dari Moonbase ini udah naik puluhan ribu persen, dan secara teknikal dan Kak Michael sendiri udah menjelaskan secara fundamental ini bagus, ya dia pilih itu gitu loh. Ya benar banget. Jadi memang tapi ini gitu. apa ya, bisa dibilang pendapat pribadi ya. Jadi teman-teman jangan ambil ini sebagai sebuah nasihat keuangan. Ini adalah pendapat pribadi saya bahwa token ini punya potensi ke depannya. Ya kita delivery secara lucu-lucu aja ya, fun gitu kan, jangan kaku-kaku banget gitu kan. Dan ya Kayak teman-teman juga nganggep ya lucu-lucu aja karena kan ini kan bisa dibilang meme coin ya Mike ya. Iya, ini meme coin. Jadi ya kita nggak pernah bisa memprediksi masa depan, tapi yang bisa kita lakukan adalah memanage resiko di awal. Yes. Gitu loh. Keuntungan kita nggak pernah tahu dapat berapa, tapi resiko kita tahu dapat berapa gitu. Yes, benar. Jadi ya better manage your own resiko, manage your own sama money money management. management. Nah, itu penting banget. Dan jangan lupa nanti kalau beli aset kripto ya di Samuel Crypto Indonesia gitu kan. Kalau belum ada request aja nggak masalah. Beli ya, Ethereum-nya di Samuel Crypto Iya. dong. Ya kalian mau keluarin ke DEX apa ya, it's up to you guys lah ya. Tapi ya harus cautious juga, hati-hati karena memang di luar sana tuh banyak hacker. Gitu. Yes. Banyak orang-orang yang Wah, ini kurang jadi baik lah. Gitu loh. Concern juga itu. Apa tuh? Ya security lah untuk Security ya, untuk, security concern ya. Jadi self custody lah intinya. Mulai dari sekarang itu mulai fokus ke self custody karena selalu ada celah-celah sih, mau apalagi kalau dari exchange gitu. Terus juga jadi wallet, jadi kita salah mencet website misalkan atau salah akses Kena phishing dan itu kena phishing juga, itu bahaya banget sih. Jadi Tapi menurut kalian ya, mungkin dari Kibagas dulu kali ya. Yep. Menurut lo lebih bagus gimana guys custody-nya guys? Maksud gua dari segi self custody ke exchange itu gimana tuh guys? Kalau untuk custody ya emang lebih, kalau aku sendiri lebih prefer self custody karena kita yang sendiri yang manage, kita sendiri yang tahu, dan kita sendiri yang harus jaga gitu loh. Jadi selama kita nggak aneh-aneh, selama kita yaudah kita sesuai plan, kita nggak termakan iklan-iklan atau apa ya semacam phishing dan semacamnya, ya pasti aman gitu. yes. Jadi lebih prefer self custody karena kita sendiri yang ngatur gitu. Tapi kan di government kita udah ada kan yang melakukan custody itu. So that's why makanya kan 70-30 itu aturannya kan. Yes, Yes. benar banget. Itu bukan di government sih, lebih ke apa namanya ya, ada lembaga swasta lah yang memang melakukan custody dari aset-aset yang ada di exchange itu. Jadi 70% di mereka, 30% di kita gitu. Jadi kalaupun kita kena hack ya at least di sana masih ada Di sana, gitu. Jadi kita juga ganti ruginya nggak terlalu besar juga gitu kan. Itulah kenapa memang harus menggunakan exchange yang terregulasi Betul. dan aman di Salah Indonesia. satunya- Salah satunya Samuel Crypto. Bukan salah satunya satu. Satu-satunya. Sama kripto dong. Oh salah satunya di sini ngomong, kecuali kalau ini disponsorin banyak. Gitu. Ini masih kosong gitu loh. Jadi satu-satunya exchange. Yes. Itu recap. Ada lagi nggak yang mau dibahas nih? Terakhir kalau dari kita udah mungkin. Dari gua dan Michael udah, dari Kibagas Sepertinya juga cukup. cukup. Iya. Cepet banget ini berapa menit kita nih? Oke udah ini hampir 1 jam kayaknya deh. Belum 45 menit katanya. Ayo dong tambahin lagi dong. Gak apa-apa, jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama nih. Kemarin 1 jam ya soalnya ya. Iya. Oke, anyway teman-teman semuanya, jadi sampai sini aja untuk podcast Ngobrol Kripto bareng SKI. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa ya, semua yang kita sebut tadi itu itu berdasarkan pendapat pribadi, research pribadi, dan memang tetap melakukan do your own research dan juga not financial advice. Dan kita juga, kenapa kita tadi bawainnya kayak seakan-akan kayak bayi-bayi gitu, ya itu cara delivery aja agar lebih fun gitu, supaya memang nggak terlalu kaku lah. Karena kan mungkin di beberapa media atau komunikasi yang lain kan kaku banget gitu kan. Jadi ini mana nih kok nggak ada yang alfa-alfa gitu kan. Jadi kita sampaikan tapi berdasarkan analisa pribadi. Ya. So you have to do your own analysis sebelum kalian terjun ke pasar. Sampai jumpa. Stay tune terus di Ngobrol Kripto bareng Bareng SKI. SKI. Woo!